Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah menilai kami seadil-adilnya, insya Allah. Dan para hadirin rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat merasakan dua hal yang berbeda, antara yang terpuji dan yang tercela. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang indah ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Muslim Milenial yang Istiqomah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang pemuda pasti identik dengan sesuatu yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Fidai bin Katsir, yang berkata bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, pernah berkata, "Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Hadirin rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, jika kita berbicara tentang masa muda, yang kita pikirkan adalah sesuatu yang hebat luar biasa. Namun, masa muda di zaman milenial ini sungguh sangat menyedihkan, memalukan, dan bahkan memilukan. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya, tapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan juga memasuki pergaulan bebas. Na'udzubillah min zalik. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang pujangga Mesir, pernah berkata dalam syairnya, "Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan pemuda inilah urusan umat ini digenggam, dan dengan kaki-kakinya lah mereka hidup dan matinya umat ini." Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati dan benak kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda harapan bangsa dan agama agar terhindar dari dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, agar kita tidak terjerumus dalam jurang narkoba, tidak memasuki pergaulan bebas. Maka dari itu, solusi dari permasalahan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu huwa syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang istiqomah taat kepada Allah. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik nikmat. Inilah pemuda yang keren, pemuda yang kece di mata Allah, pemuda yang tumbuh di zaman milenial tetapi tetap mematuhi perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir." Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka tetaplah engkau
juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, beserta dewan juri yang saya muliakan, menjadi seorang pemuda andalan bangsa dan agama, ada beberapa yang perlu kita pertahankan. Yang pertama, ibadah kepada Allah dan selalu bersemangat dalam menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Contohnya, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, membaca Al-Quran jangan kita duakan. Yang kedua, menjaga akhlak kita seperti akhlak yang dicontohkan oleh idola seluruh umat Islam, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, semoga kita bisa menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, bertakwa, disertai dengan akhlakul karimah. Jauh dari jurang narkoba, jauh dari pergaulan bebas, tapi dekat dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.